Dunia tengah dihadapkan pada ancaman resesi ekonomi akibat ketidakpastian global yang terus meningkat. Hal ini tercermin dari negara-negara maju yang masih bergelut dengan kenaikan inflasi yang tinggi di sepanjang tahun 2022 sebagai akibat dari krisis energi dan pangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus mencermati perkembangan yang sangat dinamis di seluruh dunia, utamanya negara-negara dengan ekonomi besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China yang memegang peran penting dalam ekonomi global. Pasalnya saat ini negara-negara tersebut sedang dalam suasana dan proses adjustment yang tidak mudah. Dan oleh karena itu Indonesia dan dunia harus lebih siap agar kalau nanti terjadi another round of pandemic, we are better prepared and less damage terhadap manusianya, masyarakat, dan terhadap ekonomi kita. Jadi seluruh hal-hal yang kita lalui 3 tahun ini tidak boleh hilang sia-sia. Sebagai negara besar, we should learn a lot. Dan tidak hanya belajar dari episode yang unprecedented, historical, extraordinary ini, kita belajar untuk membangun dan memperkuat fondasi Indonesia. Saya berharap dari pelajaran yang sangat berharga ini, kita akan mampu untuk terus bekerja sama menjaga bangsa, negara Indonesia dan perekonomian kita agar kita bisa melalui masa-masa yang sungguh memang sangat kompleks dan menantang. Apapun bisnis Anda, apapun tugas Anda, apapun posisi Anda, kita menjaga Indonesia bersama sehingga 2023 Indonesia tetap optimis namun waspada. Meskipun ancaman resesi kian nyata, Banggar DPR dan pemerintah telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada 2023 diasumsikan sebesar 5,3%. Sejauh ini pemerintah masih memperkirakan sampai dengan akhir 2022 pertumbuhan masih cukup resilience, terutama ditopang ekonomi yang semakin baik hingga kuartal 3 2022. Hal ini dibuktikan oleh konsumsi rumah tangga yang masih bagus, kinerja ekspor yang masih kuat, dan investasi yang sudah mulai pulih. Sementara untuk kuartal 4, belanja pemerintah diyakini akan memberikan banyak kontribusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan bahwa Indonesia masih tahan dari resesi. Hal ini karena pada kuartal 1 2022 ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,01%. Pada kuartal 2, ekonomi Indonesia juga masih tumbuh di 5,44%. Dan pada kuartal 3 ini pemerintah optimistis bahwa ekonomi Indonesia bisa melaju di 5,6%. Jika kita flashback di sepanjang kuartal 3, ini banyak catatan yang menyertainya, mulai dari kenaikan harga BBM, inflasi yang tinggi, dan juga konsumsi pemerintah yang seret. Lalu bagaimana ya Indonesia bisa tahan dari resesi? Indonesia mempunyai populasi penduduk yang besar yang bisa menopang konsumsi domestik. Selain itu, adanya pelonggaran aktivitas pasca pandemi COVID-19 juga telah berkontribusi terhadap meningkatnya konsumsi. Di sisi lain, kinerja ekspor pun melonjak sehingga neraca dagang surplus sebesar 34,92 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri pemerintah pun cenderung turun dari 403,6 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 400,4 miliar dolar Amerika Serikat. Masih berlangsung, pemerintah juga menggelontorkan subsidi dan bantuan langsung tunai atau BLT untuk menjaga daya beli masyarakat pasca kenaikan harga BBM. Adapun bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kinerja PDB Indonesia terbilang moncer. Dari sisi fundamental pun masih memperlihatkan postur yang resilience. Hal ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga internasional. IMF memproyeksikan PDB Indonesia tumbuh 5,3% pada 2022 dan 5,2% pada 2023. Bank Dunia memproyeksikan PDB Indonesia tumbuh 5,1% pada 2022 dan 5,3% pada 2023.
ADB memproyeksikan PDB Indonesia tumbuh 5,4% pada 2022 dan 5,0% pada 2023. Lembaga internasional tersebut menilai konsumsi rumah tangga Indonesia akan relatif stabil di sisa tahun 2022. Selain itu, dorongan kinerja ekspor yang sangat kuat juga akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Indonesia harus tetap waspada dan mengantisipasi sejumlah dampak resesi global pada 2023. Di antaranya permintaan ekspor menurun, penerimaan pajak menurun, daya beli masyarakat berkurang, dan efisiensi yang dilakukan perusahaan sehingga pekerja terancam PHK. Oleh karena itu, pemerintah tetap menjaga resiliensi sebagai shock absorber dan domestic demand harus tetap terjaga. Untuk menjaganya, pemerintah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai alat, serta menjalankan kerjasama dengan Bank Indonesia dan seluruh perangkat pemerintah untuk terus menjaga pemulihan ekonomi nasional. Dengan tantangan 3 tadi dan bermuara kepada kondisi ketidakpastian global, kita akan terus mengelola kebijakan makro fiskal dan moneter serta kebijakan struktural sektor dan masyarakat, sektor real, untuk bisa bersama-sama satu tadi, menjaga kita semua dari guncangan yang tidak biasa. Yang kedua, kita tetap bisa tumbuh, melanjutkan pemulihan ekonomi kita. Dan yang ketiga, kita tetap menjalankan fungsi atau sebagai negara yang bekerja bersama negara-negara lain. Tahun ini presidensi G20, tahun depan kita menjadi chairmanship untuk ASEAN. Artinya Indonesia tidak hidup sendiri dan tidak hanya ingin mengamankan diri sendiri. Karena kalau dunia tidak aman dan tidak baik-baik saja, Indonesia juga pasti akan terkena imbasnya.